Versi bahasa Indonesia parafrase edukatif. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh wanita yang sangat percaya diri, sehingga berkat rasa percaya diri itu, mereka mampu menarik perhatian hampir semua tipe pria, bahkan tanpa harus menjadi yang paling menarik secara fisik? Banyak wanita percaya bahwa untuk menjadi wanita yang menarik, mereka harus memiliki tubuh yang sempurna. Namun kenyataannya, masalahnya bukan terletak pada fisikmu. Masalahnya ada pada apa yang kamu pancarkan tanpa kamu sadari. Karena itu, melalui video ini kamu akan memahami kunci-kunci penting yang perlu kamu terapkan jika ingin meningkatkan rasa percaya diri dan mengubah cara pria memandangmu mulai sekarang. Jika kamu belum mengenalku, namaku Sergio Dueñas. Selama bertahun-tahun aku telah membangun jutaan pengikut dengan membagikan nasihat yang efektif dan terbukti mampu mengubah hubungan dari akarnya. Jadi mari kita mulai dengan poin pertama, karena ini adalah salah satu kesalahan paling umum, namun juga yang paling jarang disadari, dan sangat mungkin tanpa sadar sedang kamu lakukan. Namun sebelumnya, jika kamu ingin menjadi bagian dari komunitas privat, khusus wanita, dan bergabung dalam kelas mingguan bersamaku, silakan klik tautan di deskripsi. Di sana aku akan membimbingmu untuk menjadi wanita dengan harga diri yang kuat dan tidak mudah goyah. Sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri. Saat kamu membayangkan seorang wanita yang menarik, apa hal pertama yang muncul di benakmu? Seringkali jawabannya adalah penampilan fisik. Lalu kamu mulai membandingkan dirimu, merasa berat badanmu berlebih, usia bertambah, atau ada bagian tubuh yang tidak kamu sukai. Tanpa disadari, kamu mulai percaya bahwa dirimu tidak cukup baik. Dan kemungkinan besar kamu berpikir bahwa wanita cantik tidak perlu berusaha apapun, karena mereka memang sudah cantik. Namun ada satu hal penting yang sering terlewat. Kecantikan saja tidak otomatis membangun rasa hormat, dan juga tidak menjamin kepercayaan diri. Orang-orang tidak hanya merespons seberapa cantik dirimu, tetapi lebih kepada bagaimana caramu menampilkan dirimu kepada dunia. Itulah sebabnya ada wanita yang secara fisik sangat menarik, namun tetap tidak menonjol dimanapun mereka berada. Sementara itu, ada wanita lain yang tanpa tubuh sempurna, justru bersinar dan menarik perhatian semua orang. Perbedaannya bukan pada fisik. Perbedaannya ada pada hubungan yang kamu miliki dengan dirimu sendiri. Bagaimana kamu memandang dirimu? Jika kamu melihat dirimu sebagai wanita yang tidak percaya diri dan kurang menarik, maka orang lain pun akan melihatmu dengan cara yang sama. Wanita yang memancarkan rasa hormat dan kekaguman adalah wanita yang benar-benar yakin pada dirinya sendiri. Dan satu-satunya cara untuk menjadi wanita yang sangat percaya diri adalah dengan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan sendiri tanpa membiarkan orang lain menentukan apa yang kamu inginkan atau tidak inginkan dalam hidupmu. Ini juga berarti menjadi wanita yang nyaman dengan ketidaknyamanan. Wanita yang bersedia melakukan hal-hal yang mungkin terasa berat di awal, tetapi bermanfaat dalam jangka panjang, seperti membaca, berolahraga, atau melatih kesadaran diri. Wanita percaya diri adalah wanita yang menerima dirinya apa adanya. Ia tidak berusaha menyembunyikan rasa tidak amannya, tetapi justru mampu menertawakan dirinya sendiri dan pengalaman hidupnya. Sikap positif terhadap hidup inilah yang kemudian terpancar keluar. Mungkin kamu bertanya, mengapa cara aku memandang diriku sendiri begitu penting jika orang lain tidak mengetahuinya? Coba pikirkan ini. Pernahkah kamu melihat seseorang yang pemalu dan seketika kamu bisa merasakan rasa tidak percaya dirinya? Cara menyapa tanpa menatap mata, menghindari interaksi sosial, atau memilih menjauh dari keramaian, semua itu menunjukkan kondisi batin seseorang, meski tanpa kata-kata. Hal yang sama terjadi ketika kamu membiarkan rasa tidak aman mengatur cara berpakaian, berbicara, dan bersikap. Ketika itu terjadi, ketidakpercayaan diri mulai mengambil alih hidupmu. Tujuannya bukan menyembunyikan luka atau rasa tidak aman. Tujuannya adalah agar hal-hal itu tidak menjadi identitasmu. Orang lain secara tidak sadar merasakan bagaimana caramu memandang dirimu sendiri. Jika kamu terus mengeluh tentang tubuhmu, merendahkan penampilanmu, atau terlihat tidak nyaman dengan dirimu, semua itu terasa. Namun ketika kamu memilih dirimu sendiri, bahkan dengan segala ketidaksempurnaan, rasa tidak aman berhenti mengendalikan hidupmu.
Dari sini muncul pertanyaan penting. Bagaimana caranya menjadi wanita yang memiliki karakter dan wibawa yang secara metaforis mampu menundukkan siapapun hanya dengan sikapnya? Banyak wanita, demi menghindari konflik dalam hubungan, tidak mampu menetapkan batasan. Atau mereka menetapkannya tetapi membiarkannya dilanggar berulang kali. Mereka hidup dengan rasa takut kehilangan pasangan, sehingga memilih untuk diam, menekan perasaan, dan perlahan kehilangan diri sendiri karena menempatkan pasangan di atas hidup mereka. Hal ini sering berakar pada sistem keyakinan yang keliru tentang cinta dan hubungan. Keyakinan yang terbentuk dari masa kecil, dari pola hubungan orang tua, dari film, sinetron, atau kisah romantis yang tidak selalu mencerminkan realitas hubungan sehat. Karena itu, penting untuk melepaskan keyakinan lama tersebut dan mulai membangun hubungan berdasarkan pemahaman yang benar. Wanita yang terus memaafkan tanpa batas hanya akan merusak harga dirinya sendiri. Wanita yang tidak mampu menetapkan batasan akan membungkam suaranya demi menyenangkan pasangan. Dan wanita yang tidak tahu apa yang ia inginkan tidak akan memiliki posisi dalam hubungannya. Ini bukan tentang menjadi wanita yang keras, melainkan tentang mencintai dengan seimbang, tanpa mengorbankan diri sendiri. Wanita yang mampu menyampaikan dengan tenang apa yang tidak ia setujui, apa yang melukainya, dan apa yang ia inginkan dalam hidup adalah wanita yang sangat percaya diri. Ingatlah, hidupmu adalah milikmu. Impian dan tujuanmu tidak akan dijalani oleh pasanganmu. Tidak ada seorang pun yang akan hidup menggantikanmu. Dan ketika kamu mulai memenangkan kemenangan-kemenangan kecil dalam hidup, kamu akan merasakan bagaimana kepercayaan dirimu perlahan tumbuh. Namun, jika kamu tidak memahami bagian berikut ini, semua yang telah dibahas sebelumnya tidak akan bekerja. Mengapa kita sering tahu apa yang tidak kita inginkan, tahu bahwa suatu hubungan menyakiti kita, tetapi tetap sulit untuk melepaskan dan menetapkan batasan? Jawabannya seringkali ada pada luka emosional yang belum kita sadari. Ada 5 jenis luka emosional, dan hampir semua orang memiliki satu atau lebih di antaranya. Luka-luka ini biasanya berasal dari masa kecil atau hubungan masa lalu, dan terus memengaruhi cara kita bereaksi dalam hubungan. Menyembuhkannya bukan berarti menghapus masa lalu, tetapi berhenti bereaksi dari luka tersebut. Saat kamu mengenalinya dan menerimanya, kamu mulai mengambil kembali kendali atas hidup emosionalmu. Luka pertama adalah luka penolakan yang muncul ketika seseorang merasa tidak diterima atau tidak diinginkan. Luka ini menimbulkan rasa takut tidak cukup baik dan mendorong seseorang untuk menyembunyikan jati dirinya. Luka kedua adalah luka ditinggalkan yang berasal dari ketidakhadiran fisik atau emosional figur penting. Luka ini memicu ketakutan akan kesepian dan sering berujung pada ketergantungan emosional. Luka ketiga adalah luka penghinaan yang muncul akibat rasa malu, kritik, atau ejekan di masa lalu. Luka ini menimbulkan rasa bersalah dan membuat seseorang sulit menetapkan batasan. Luka keempat adalah luka pengkhianatan yang berkembang ketika kepercayaan dilanggar, terutama oleh pasangan atau figur otoritas. Luka ini menciptakan kebutuhan akan kontrol dan sering disertai kecemburuan. Luka terakhir adalah luka ketidakadilan yang muncul dari lingkungan masa kecil yang terlalu kaku dan menuntut. Luka ini membuat seseorang menekan emosi dan terus menuntut kesempurnaan dari dirinya sendiri. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang perlu dijalani setiap hari. Karena itu, aku menciptakan komunitas privat khusus wanita di School. Tempat kamu akan menemukan materi video, panduan pendukung, hampir 100 pelajaran, dan sesi panggilan grup bersamaku untuk mendampingi proses transformasimu. Tautannya ada di deskripsi. Dan jika video ini membantumu, tonton juga video berikut ini karena sangat melengkapi pembahasan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi